Baiklah, good morning everyone. How's life? I hope you are in a good condition. Stay safe, stay healthy, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Alright, before we start our lesson today, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. So, yesterday we've talked about parting and greetings expressions. And in this occasion, we will talk about personal identity. Yes, personal identity. Nah, lalu saya akan mengenalkan sedikit apa sih personal identity dan mengapa kita penting untuk mempelajari hal tersebut. So, without any further ado, let's check it out. Kita tahu, pada saat kita berkenalan, tentunya kita akan menanyakan dan menjelaskan tentang identitas diri masing-masing. Oleh karenanya, sebagai lanjutan dari topik mengenai greetings dan partings yang telah kita bahas sebelumnya, sekarang kita akan belajar mengenai cara menjelaskan identitas diri dalam bahasa Inggris, or talking about personal identity. Nah, apa sih talking about personal identity itu, dan serta apa fungsinya? Talking about personal identity berfungsi to let society or people where you live in know you. Society at your school, society in your neighborhood, or about your family background. Jadi, talking about personal identity ini penting kita pelajari agar kita ketika bertemu seseorang dan ketika berada di lingkup masyarakat, kita dapat memberitahu siapa diri kita, di mana tempat kita tinggal, di mana kita bersekolah, atau mungkin seperti apa latar belakang keluarga kita. Oleh karena itu, ada beberapa phrase dan penjelasan tentang identitas diri dalam bahasa Inggris atau personal identity yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. And here are some example to explain your personal identity that you can use in your daily life. First, if you want to know about her or his name, you may use phrase like, "What's your name?" So you can answer by, "My name is Anita," or "My name is Carla." Or if you want to know her or his brother or sister, or maybe family member, you may use phrase like, "May I know your brother's name?" or "May I know your sister's name?" So they will probably answer by, "Oh, my brother's name is Anto." "Oh, my sister's name is Carla." Can you understand? Second, after you know their name, so you want to go to next level. Jadi, setelah kalian sudah mengetahui nama dari teman kalian itu, dan kalian ingin lebih mengetahui tentang orang tersebut, seperti mungkin alamat rumahnya, nah, kalian bisa menggunakan phrase seperti, "Where do you live?" Di mana kamu tinggal? Lalu, they may answer by, "I live in Semarang," or "I live in Surabaya." Nah, atau mungkin kamu ingin tahu alamat rumah temanmu, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Nah, kamu bisa menggunakan ungkapan seperti, "What is your address?" Apa alamat rumahmu? Lalu, they may answer by, "My address is at Diponegoro Street number 14. Untuk sebagai contoh. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin menanyakan umur dari teman kalian, nah, you can ask by, "How old are you?" Atau mungkin ingin menanyakan usia orang tua teman kalian, kalian bisa menggunakan phrase seperti, "How old is your mother?" So, they can answer, or maybe you can answer by, "I'm 11 years old," or "She is 14 years old," jika teman kalian atau kalian menanyakan umur orang tua kalian. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin menanyakan hobi dari temanmu atau mungkin hobi dari saudaramu, kalian bisa bertanya menggunakan phrase, "What is your hobby?" Apa hobimu? Or "What is her or his hobby?" Apakah hobinya? Or maybe, "What is your sister's hobby?" Apakah hobi saudara perempuanmu? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan, "My hobby is reading," or "Her hobby is swimming," or maybe "My sister's hobbies are reading and
swimming. Nah, selanjutnya jika kalian memiliki misalkan seorang teman asing dan kalian baru pertama kali bertemu dan tidak tahu dari mana dia berasal atau apakah kewarganegaraan orang tersebut, maka kalian bisa menggunakan phrase seperti where are you from or what are your nationality, apakah kewarganegaraanmu. Nah, mungkin kalian atau teman kalian akan menjawabnya dengan I am from New York and my nationality is America. Nah, lalu apa sih perbedaan dari kedua pertanyaan tersebut? Jika pertanyaan yang pertama menanyakan mengenai asal tempat kalian, seperti kota ataupun desa. Nah, jika pertanyaan yang kedua menanyakan mengenai kewarganegaraan kalian, yaitu mungkin dari Indonesia atau mungkin asal kalian dari Malaysia atau Amerika dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, jika kalian ingin berkomunikasi dengan teman kalian dalam waktu yang lama, maka kalian bisa meminta nomor telepon teman kalian agar kalian tetap keep in touch atau tetap dapat berhubungan serta berkomunikasi. Nah, expression seperti apa sih yang bisa kalian gunakan? Nah, kalian bisa menggunakan seperti what is your telephone number? Apa nomor teleponmu? Atau mungkin kalian bisa menjawabnya dengan my telephone number is 08 dan bla bla bla. Atau mungkin jika kalian ingin menggunakan email, kalian tahu email kan? Nah, kalian bisa bertanya dengan what are your email address? Nah, they may answer by my email address is for example bungajelita@gmail.com or maybe putriangelia@yahoo.com. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami ekspresi atau phrase yang bisa digunakan untuk mengenalkan our personal identity? Bagus, kalau kalian sudah bisa, selanjutnya kita akan beralih ke contoh percakapan tentang pengenalan identitas diri yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, contoh yang pertama merupakan sebuah percakapan antara Atifah dan Rahma. Nah, saya bacakan ya. Atifah, excuse me, are you Rahma? Permisi, apakah kamu Rahma? Rahma then answer, yes, I am. What is your name? Ya, benar. Lalu siapa namamu? Atifah, my name is Inaya Asmi Atifah, but you can call me Atifah. Nama saya adalah Inaya Asmi Atifah, tapi kamu dapat memanggilku dengan Atifah. By the way, where are you from? Ngomong-ngomong, dari mana kamu berasal? Rahma then answer, I am from Lampung. Aku berasal dari Lampung. Do you live around here? Apakah kamu tinggal di sekitaran sini? Atifah, yes, my house is not far from here. Ya, rumahku tidak jauh dari sini. It is at Urip Sumoharjo Street number 14. Tempatnya terletak di Jalan Urip Sumoharjo nomor 14. Rahma, by the way, what is your hobby? Ngomong-ngomong, apakah hobimu? Atifah then answer, I like watching movies so much. Aku sangat menyukai menonton film. Will you join me to go to cinema tonight? Apakah kamu ingin bergabung denganku untuk pergi ke bioskop nanti malam? Rahma, sorry, I don't like watching movie. I like reading comic. Maafkan aku tidak suka melihat atau menonton film, tapi aku suka membaca komik. And I always do it in my spare time. Dan aku selalu melakukannya di waktu senggangku. Atifah, oh, that interesting. Oh, itu sangat menarik. Let me borrow it someday. Aku ingin meminjamnya suatu hari nanti. May I know your phone number? Bolehkah aku mengetahui nomor teleponmu? Rahma then answer, yes, it is 085847 and extra. Ya, ini nomorku 085847 dan sekian. Just call me anytime. Panggil saja aku kapan saja. Atifah then answer, thanks, nice to meet you Rahma. Terima kasih, senang bertemu denganmu Rahma. Rahma, I'm glad to meet you too Atifah. See you next time, bye. Aku juga senang berjumpa denganmu Atifah.
Sampai jumpa di waktu yang lainnya. Dadah. Atifah dan Answer. See you. Bye. Nah, teman-teman, dari percakapan tersebut kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian yang termasuk dalam pernyataan personal identity. Seperti what is your name? Lalu answer by my name is Inaya Azmi Atifah. Nah, lalu selanjutnya ada where are you from? Atau dari mana kamu berasal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini akan berbentuk narasi ya. Good morning all, allow me to introduce myself. Selamat pagi semuanya, biarkan aku untuk mengenalkan diriku. My name is Raisa Adrian. Namaku adalah Raisa Adrian. Now I live in Bandung. Sekarang saya tinggal di Bandung. Right now I stay at my uncle house. Dan saat ini saya tinggal di rumah pamanku. Now allow me to introduce myself further. Nah, sekarang biarkan saya untuk mengenalkan diri saya lebih jauh lagi. I like things that smell of adventurous. Aku menyukai sesuatu yang berbau tantangan. And small things like reading, watching, and spend my free time by doing nothing. Dan sesuatu seperti membaca, menonton, dan menghabiskan waktu tanpa melakukan apapun. Okay, now about me and my family. Dan sekarang mengenai diriku dan keluargaku. I am the second child in my family. Aku adalah anak kedua di keluargaku. I have a little sister and she is kindergarten student. Aku memiliki adik perempuan dan dia sekarang menjadi siswa TK. My father is teacher of English which is named Dodi Sudirman. Ayahku merupakan seorang guru bahasa Inggris yang dimana namanya adalah Dodi Sudirman. While my mother is a housewife. Sementara ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. I love my family more than anything. Aku menyukai keluargaku lebih dari apapun. Well, that's my introduction this time. Nah, itulah pengenalanku untuk saat ini. Pleased to meet you. Senang bertemu denganmu. Alright, from the example, kita dapat tahu hal-hal apa saja sih, serta ekspresi-ekspresi seperti apa yang bisa digunakan untuk mengenalkan diri kita secara langsung kepada teman-teman kita. Seperti hal yang pertama kali kita perkenalkan adalah my name is Raisa Adriana. Lalu selanjutnya dengan menyebutkan di mana kamu tinggal, atau mungkin dengan siapa kamu tinggal, atau hobimu seperti apa, dan lain sebagainya. Atau segala hal yang termasuk dalam personal identity diri kalian. Selanjutnya, saya ingin kalian untuk in pairs dengan teman kalian. Setelah itu, kalian harus mengidentifikasi teks percakapan yang nanti akan saya tampilkan yang termasuk dalam teks personal identity. Nah, kalian bisa mempause-nya terlebih dahulu jika ingin mengerjakan. Nah, dan jika sudah, kalian bisa mengirimkan jawaban atau tugas kalian tadi melalui WhatsApp group. Baiklah teman-teman, jika kalian masih memiliki pertanyaan atau mungkin ada yang belum dapat dipahami, nah kalian dapat bertanya melalui WhatsApp grup kelas kita ya. And then the conclusion that we can take from this material, bahwa talking about personal identity berfungsi agar kita dapat menggunakan ekspresi untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain dengan tepat, yaitu mungkin bisa berupa nama, tempat kita tinggal, atau bahkan hobi kita. And then for your assignment that you have to do, agar kalian membuat contoh percakapan yang berisi personal identity. Nah, contohnya ini boleh dalam bentuk conversation, contoh yang pertama yang telah kita pelajari, atau mungkin boleh dalam bentuk teks narasi, atau seperti contoh yang kedua. Dan untuk tugasnya sendiri bisa dikumpulkan through WhatsApp group. Understand? Alright everyone, let's end our today's material by reciting Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Last word I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.